Halo Sobat Trukmek, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Sigit Andriono dalam acara Trukmek Talkshow Road Safety bersama Sobat Trukmek menyelamatkan sesama. Seperti biasa hari ini kita ditemani narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Sobat Trukmek, Adrianto Sugiarto Wiono atau yang akrab disapa Pak Rian SW. Pak Rian adalah praktisi keselamatan jalan dari Politeknik APB Jakarta. Tanpa basa-basi lagi, kita sapa beliau. Halo Pak Rian, kabar baik Pak? Alhamdulillah Pak, luar biasa baik dan tentunya juga harus sehat gitu kan. Katanya orang ketika musim pandemi ini jadi bergerak jadi lebih sehat. Tapi tentunya sehat saja tidak cukup, kita juga harus selamat. Kenapa? Ya kadang-kadang karena kita lama di rumah, kita lama melakukan work from home, kemudian sekalinya keluar ke jalan, pola mengemudi kita yang sudah tidak terlatih dalam jangka waktu lama, malah mungkin jadi meningkatkan risiko kita dalam berkendara. Jadi apa artinya sehat kalau kita tidak selamat? Jadi harus dua-duanya harus berjalan beriringan, tetap sehat, tetap selamat. Oke, benar. Betul sekali Pak Rian. Ya sehat dan selamat juga harus berjalan beriringan artinya. Begitu juga saya harapkan juga Sobat Trukmek juga melakukan itu. WFH juga oke, tapi juga ada sehat juga selamat juga. Iya, Pak. Pak Rian seperti ini. Saya mau tanya sebentar atau mungkin saya ngasih istilahnya untuk tema obrolan kita. Saya ada cerita sedikit di waktu saya kuliah. Seperti ini Pak. Waktu saya kuliah dulu, waktu saya ada di salah satu kota besar. Temen kakak angkat saya nyebutin gini, nantinya kamu akan terbiasa dengan cara mengemudi orang-orang yang berada di jalan. Oke, siap, seperti itu. Ternyata setelah saya berjalan, saya memahami karena waktu itu kakak angkat saya ngomongnya seperti ini. Kamu akan paham gaya mengemudi atau gaya berkendara antara pria sama wanita. Begitu kamu akan sering lama berkendara. Kalau kamu cuma diem atau dan sebagainya nggak paham. Kamu akan sering akan melihat aktivitas ketika kamu sering berjalan, kamu akan paham. Oke, sering berarti memang itu 2-3 bulan. Saya jadi paham. Saya nggak perlu tanya lagi jawabannya kepada kakak saya karena saya menjadi paham. Jadi ternyata saya nyebulin sendiri ya. Ternyata ada perbedaan Pak. Ada karakteristik, ada mungkin atau mungkin saya nggak ngomong disebut God gift, tapi ada perbedaan sendiri yang saya sudah langsung oh ini pengemudinya cewek, oh ini pengemudinya cowok gitu loh. Oh ya Pak ya. Jadi menurut Pak Rian ini apa ya Pak? Berhubungan nggak Pak sama dengan safety juga atau mungkin cara berpikir atau pola mengendarai seperti ini juga berpengaruh nggak sama keselamatan Pak? Ini Pak, saya jadi keingat begini malahan, ketika Pak Sigit cerita tentang ada bedanya nggak sih laki-laki dengan perempuan. Nanti kamu akan tahu bagaimana perempuan itu berkendara, bagaimana pria itu kita di jalan kelihatan, oh ini yang nyetir nih cowok nih, oh ini nyetir cewek nih, pasti akan tahu gitu. Oke, saya jadi ingat begini Pak. Ada satu stereotype dalam berkendara. Begitu kita dengar satu kalimat atau satu satu kalimat lah, satu frase bilang sen kiri belok kanan. Apa image kita Pak yang muncul? Sobat Trukmax, ayo coba kira-kira kayak begitu saya bilang sen kiri belok kanan. Apa yang muncul di pikiran terimajinasikan oleh Sobat Trukmax? Apa yang muncul? Kalau Mas Sigit apa Pak? Kita seringkali yang kebayang begitu muncul kata-kata sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Kelakuan nih. ini kan yang muncul gitu. Image-nya seperti itu. Tapi apakah betul seperti itu? Kalaupun itu betul, apakah memang memang pasti terjadi seperti itu? Terus emangnya kalau cowok nggak ada?
Ada. Jadi yang salah yang mana? Udah, kita nggak akan sempat bicara benar salah, tapi paling tidak kita harus saling memahami. Tadi Pak Sigit bilang bahwa kita harus memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Benar kan kita mau berbicara tentangnya, karena ini masalahnya adalah masalah yang ada di pemikiran kita, ada di otak kita, di program. Jadi ya seandainya otaknya pria dan wanita di switch, ya akan terjadi hal yang sama dengan gender yang berbeda. Jadi poinnya bukan kepada gendernya, tapi lebih kepada apa yang bekerja di otak masing-masing. Itu kira-kira gambarannya, Pak. Jadi apakah kemudian pasti selalu seperti itu? Kalau ngesen kiri belok kanan itu pasti emak-emak, pasti ibu-ibu, pasti perempuan. Well, memang beberapa kasus sayangnya memang tidak ada catatan yang cukup. Berapa orang ibu-ibu yang ngesen kiri belok kanan dan berapa bapak-bapak yang ngesen kiri belok kanan. Ini kalau ada data itu kita enak bilangnya. Oh iya emang kelakuannya ibu-ibu. Oh iya emang kelakuannya bapak-bapak. Gitu. Ini dari beberapa buku yang pernah saya baca atau beberapa artikel yang saya baca menyatakan memang ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal berkendara. Jangankan sampai berkendara, Pak. Melihat mobil sebagai apa, itu juga berbeda. Secara umum, pria itu memandang mobil sebagai mainan. Sedangkan wanita memandang mobil sebagai alat. Itu yang akan membedakan. Makanya pria itu jadi betah karena ini mainan. Betah sama mobil digosok, businya diganti dan lain sebagainya. Dibuat secantik mungkin karena yang dianggap mobil dianggap mainannya. Selain itu apa ya? Kalau wanita menganggap ini alat kok, ini alat yang saya gunakan untuk saya pergi dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, dari rumah ke mana, ke mall dan lain sebagainya. That's all, selesai. Makanya ya perlu dipercantik, iya. Akan sama-sama berusaha mempercantik, tapi yang akan membedakan pria akan cenderung lebih detail ngurusin mobil daripada wanita sebenarnya. Wah ini mobilnya harus cantik, catnya harus bagus, harus digosok. Iya wanita. Wah ini harus bersih, wanita akan seperti itu supaya tampilannya bagus. Kalau cowok biasanya akan berbicara aksesoris iya, tapi lebih sering mungkin performa misalkan. Wah ya ini mesinnya harus lebih ditambah turbo lah. Apalah aksesoris apapun menjangkau dari mesin sampai dengan eksterior, interior dan eksterior. Biasanya kalau wanita tidak sampai menjangkau mesin karena tidak menganggap bahwa ini adalah sebuah mainan. Ngopreknya, kutak-katiknya mungkin dari si luar, catnya udah bagus, kabinnya bersih, selesai. Ini supaya saya gunakan nyaman. Itu dari sudut pandang kendaraan. Ini sudah hal yang berbeda gitu. Nah, kembali balik kemudian kalau mengemudinya bagaimana? Apakah juga berbeda? Nah, yang perlu kita ingat lagi bahwa sebenarnya masalahnya bukan pria dan wanitanya, tapi lebih kepada proses yang ada di otaknya. Pria dan wanita sebelum sampai ke sana, di salah satu buku, ada beberapa buku antara lain bukunya Men Are From Mars and Women Are From Venus yang dari John Gray. Itu buku sangat mungkin buku yang cukup fenomenal, membuat batasan cerita tentang pria dan wanita. Kemudian ada beberapa buku tentang pria dan wanita dari Alan and Barbara Pease, itu juga cukup banyak memberikan informasi di situ. Salah satu hal masalah komunikasi, Pak. Masalah komunikasi antara pria dan wanita itu juga hal yang berbeda. Nah, ini kan bagian dari proses yang ada di otak sebelum sampai kepada mengemudinya. Katanya dalam konteks komunikasi misalkan, pria punya kecenderungan ngomong itu secara langsung. Katanya direct speech. Kalau wanita tidak. Wanita punya kecenderungan indirect speech. Contohnya bagaimana? Contohnya misal nih, pria dan wanita lagi jalan-jalan di pantai. Entah mau misal pantai Kenjeran, pantai Ancol gitu kan. Jalan. Kena angin. Begitu kena angin, terus yang ceweknya bilang, "Mas dingin ya." Apa reaksi yang cowok, Pak? Sobat Trukmax kira-kira kebayang, cowok akan reaksinya apa? Secara umum, kalau menurut buku tersebut, paling jawabnya akan,
Oh iya, heeh. Memang dingin, anginnya kencang, udah selesai. Iya, iya, iya. Loh, cewek maunya kan nggak seperti itu, Pak. Iya, iya. Sobat Trukmax, coba. Sobat Trukmax yang ibu-ibu, yang wanita, kira-kira kalau ngomong itu maunya diapain sih, Sobat Trukmax? Biasanya mau, oh iya, nih jaket. Nah itu loh yang mau di, ini saya kasih jaket. Oh Oke, dingin oke. ya, ini kasih jaket. Oh atau mau dipeluk dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Tapi kan nggak akan minta, peluk aku dong. Nah kan nggak mungkin Pak. Atau bilang, pinjam jaketmu dong. Jarang-jarang wanita akan berbicara seperti itu. Tapi secara umum, ini dingin ya. Nah, makanya kadang-kadang cowok ini bilang, ah kamu nggak peka. Nah itu loh, dibilangnya nggak peka itu karena hal tersebut. Katanya itu juga karena otak pria punya kecenderungan fokus ke dalam satu hal sehingga hal-hal kayak gitu memang tidak dipikirkan lebih lanjut, jadi nggak peka itu tadi jadinya. Itu, Pak Sigit dan Sobat Trukmax. Jadi ada yang berbeda, memang antara otak pria dan wanita yang menyebabkan apa yang dilakukan sehari-harinya berbeda. Termasuk nanti ketika dalam konteks mengemudi. Itu tadi baru sudut pandang bagaimana berkomunikasi, hal-hal yang secara umum itu sudah sudah ada perbedaan di antaranya. Tapi kembali lagi bahwa tidak membuat batasan judgement itu terkaitnya sama gender, tidak. Tapi kembali lagi adalah tentang proses yang ada di otaknya. Begitu kira-kira Sobat Trukmax dan Pak Sigit. Oke, Pak. Jadi artinya saya nggak kembali lagi ke waktu itu, saya nggak menyimpulkan nanti ini pasti ini, kan berhubungan dengan cara dia menghindari, cara dia berkeselamatan. Saya nggak menyimpulkan waktu itu, oh nanti kalau yang nyetirnya cowok saya akan ke sini dan ke sini seperti ini, atau saya menghadapi dia akan seperti ini. Waktu itu saya nggak menyimpulkan seperti, akhirnya saya cuma menjadi catatan pribadi saya waktu itu. Oke, saya menjadi paham karena pola berpikir ya, artinya Pak, tadi Pak Aryan sudah menjelaskan dari sudut pandang juga, itu memang sudah ada perbedaan cara misalnya merespon sesuatu entah itu dalam itu juga berbeda antara pria sama wanita. Dalam hal keselamatan sendiri sebenarnya Pak, keselamatan sendiri otomatis kan hal-hal itu juga berbeda Pak. Balik lagi ke sudut pandang tadi Pak. Dari kabin aja Pak. Ini perbedaan sudut pandang ini apakah juga lebar sekali pengaruhnya atau seperti apa menurut Pak Rian? Oke, iya Pak. Pak Sigit dan Sobat Trukmax. Jadi ini yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Terkait dengan keselamatan kemudian seperti apa gitu. Kalau kita pahami misalkan tadi kabin cowok dan cewek sama-sama pengen kabinnya bersih, iya. Tapi siapa yang punya lebih cenderung ingin kabinnya bersih? Sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya dapatkan informasi, wanita lebih pengen kabinnya bersih. Ini dalam konteks keselamatan pengaruh. Sangat disarankan dalam konteks defensive driving itu bahwa ya kita tidak boleh menempatkan barang apapun yang punya risiko katakanlah jatuh kemudian mengganggu kita mengemudi. Contoh kadang-kadang kita naruh botol minuman ringan, botol air mineral itu di konsol box di tengah. Kalau memang ada tempatnya dan dapat dipastikan bahwa itu tidak akan mudah terjatuh, it's okay, no problem. Tapi yang akan jadi masalah adalah kalau ternyata kita manuver sedikit itu jatuh. Kalau itu jatuh kira-kira ya kalau jatuhnya ke kiri nggak apa-apa, jatuhnya ke kanan ke area kita mengemudi, ini yang jadi masalah. Misalkan ganjel pada waktu kita mau ngerem nggak taunya botol itu tadi ganjal pedal rem, kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa mengendalikan lagi kendaraan yang tadinya kita pikir bisa berhenti, katanya malah tetap bablas dan terjadi crash, terjadi tabrakan. Ini yang tidak kita harapkan. Nah, perilaku seperti itu, perilaku membersihkan kabin dan lain sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap konteks keselamatan. Nah, tentunya dari sini kita bisa melihat kalau wanita mungkin lebih meskipun mungkin ya tidak disadari bahwa oh iya ternyata kebiasaan itu jadi kebiasaan yang baik gitu. Cuma mungkin kadang-kadang gini Pak, yang menarik juga selain terkait pria dan wanita ini kadang-kadang kalau ada yang jual mobil
Ya. Kan suka nulis apa di iklannya, mobil X wanita. Oh, apa Kenapa? istimewanya? Apa bagusnya? Gitu. Beberapa orang kan, oh Kak, image wanita adalah rapi, bersih dan lain sebagainya. Sehingga wah ini pasti terawat. Tapi dalam beberapa kasus kita juga ketemu mobil X wanita justru banyak baretnya. Oh kenapa kok banyak baretnya? Ternyata kembali lagi bahwa proses di otak pria dan wanita ini berbeda. Wanita dikenal bisa multitasking, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Sebenarnya bukan mengerjakan banyak hal, memikirkan banyak hal dalam satu waktu bersamaan. Di bukunya Alan and Barbara Pease itu menyebutkan begini, dalam satu mobil ada 4 wanita, 4-empatnya ngomong bareng, tapi 4-empatnya bisa nyambung. Itu terjadi gitu. Itu bisa. Pria nggak bisa. Ketika dengar segitu banyaknya, pasti stres. Stres, apa sih berisik amatnya? Akan terjadi muncul seperti itu. Sedangkan kalau yang wanita nggak ada masalah. Mereka masih bisa tetap berkomunikasi meskipun 4-empatnya ngomongnya bareng. Tahu apa yang saling dibicarakan. Itu katanya kelebihan wanita. Kenapa ada kelebihan ini diberikan oleh Tuhan? Menurut para penulis buku, menurut para ahli ini dibilang bahwa karena wanita memang punya tugas yang berbeda dengan pria. Wanita memiliki tugas bahwa wanita ini nanti begitu sudah kodratnya itu ada ngurus anak iya, masak iya dan lain sebagainya. Jadi satu. Jadi kadang-kadang bahkan ini yang bisa dilakukan wanita tapi tidak bisa dilakukan pria. Wanita bisa masak, anaknya di kamar yang berbeda, agak jauh, tapi anaknya itu nangis, langsung tahu. Pria nggak kedengeran, nggak tahu. Ini kan ya itu salah satu hal yang membedakan. Otaknya bisa berproses secara istilahnya multitasking, bersama-sama dalam satu waktu. Nah ini juga akan menyebabkan kaitannya dengan mobil yang baret tadi. Wanita ketika di jalan mau mengemudi, mikirkan, saya belok kiri oke nggak ya? Belok kanan oke nggak ya? Kalau saya belok kiri aman nggak sih? Cek kanan, cek. Selalu itu dipikirkan terus menerus untuk mencari suatu posisi saya harus benar-benar aman, bergerak. Sehingga memunculkan kesan kita yang di luar, ini kok nggak gerak-gerak sih? Kok posisinya di tengah terus gitu. Nah itu tadi yang mungkin nyambung dengan pengalamannya Pak Sigit. Bahwa ini ibu-ibu toh ini cewek toh yang nyetir, pantesan kok dari tadi nggak mau belok kiri mau belok kanan nggak jelas gitu. Karena itu tadi si wanita otaknya memproses segala hal, harapannya adalah untuk mendapatkan kondisi seaman mungkin, seselamat mungkin. Bagaimana caranya saya selamat? Nah karena ragu-ragu tersebut kemudian berinteraksi dengan pengguna jalan lain yang mungkin lebih reaktif, lebih kecepatannya lebih tinggi dan sebagainya, bisa terjadi crash atau paling tidak near miss, yang menyebabkan kemudian kendaraannya mungkin baret dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Pak, yang cukup membedakan dalam konteks ketika mengemudi di jalan, sehingga kakak angkat Pak tadi bisa bilang bahwa kamu akan tahu bedanya pria dan wanita ketika nanti di jalan raya. Oh ini pasti nyetir cowok, ini pasti nyetir cewek. Gitu, gitu kira-kira Pak. Jadi itulah kira-kira yang membuat perbedaan sehingga kita bisa mengenali dari luar ini kendaraan yang mengemudikan laki-laki atau perempuan. Begitu Pak Sigit dan Sobat Trucksmax sekalian. Oke. Jadi saya sebutkan sini cara berproses, Pak. Cara berpikir antara pria dan wanita juga berbeda. Juga menghadapi kondisi kan, menghadapi kondisi tadi ya. Balik tadi Pak, sedikit saya ngungkit tadi masalah yang kalau misalnya di iklan jual beli juga tadi ada X cewek. Artinya entah kena nirmis atau mungkin dari segi perawatan atau mungkin cara berkendara yang menurut cewek dia mencapai kondisi seaman mungkin untuk untuk menuju lokasi tertentu atau mengambil sudut tikungan atau sudut dan sebagainya, sudut belokan ini juga berpengaruh Pak, pertimbangan dia di sini. Yang saya maksud adalah seperti ini misalkan Pak Rian. Oke Pak, kalau cara berproses seperti ini, betul. Apakah ini
misalkan dalam kita nggak bisa lagi ngungkit, balik lagi ke tadi sebentar, saya balik lagi ke awal. Pak Rian tadi juga nyebutin sebanyak apa bapak-bapak yang melakukan sen kanan belok kiri, atau sebanyak emak-emak yang melakukan sen kiri belok kanan. Jadi nggak ada data yang dipastikan juga. Saya juga mau bertanya, mau juga sedikit berpengaruh juga seberapa Betul. banyak Pak korban kecelakaan antara pria dan wanita dalam hal berkendara ya, berkendara pribadi, bukan kendaraan komersial, bukan pengemudi truk, dalam hal ini kendaraan pribadi. Yang saya mau tanyakan dalam rangka menuju keselamatan ini tadi, Pak, yang saya mau tanyakan, apakah ada pendekatan khusus sendiri, Pak, dari cara berproses seperti ini? Dia mencerna informasi, melihat kondisi keadaan, memasukkan istilahnya bentuk-bentuk safety ke antara pria dan wanita ini, apakah juga ada perbedaan sendiri, Pak, dari sudut pandang Pak Rian sebagai praktisi keselamatan jalan? Iya, Pak. Baik Pak Sigit dan Sobat Remax. Jadi begini, kita nggak punya cukup data sebenarnya yang tentang pria dan wanita yang ngesen kiri belok kanan. Siapa lebih banyak melakukan kesalahan gitu kan? Karena ini mungkin saya pernah singgung di sesi kita sebelumnya bahwa ada case ketika saya di sebuah perusahaan lagi memberikan training di sebuah perusahaan, dia cerita bahwa ada yang sen kiri belok kanan, dan kebetulan bapak-bapak ketika dikejar tanya, "Pak, Bapak ngesen kiri belok kanan, bahaya Pak. Kamu percaya motor atau percaya saya?" Gitu. Nah ini kan repot tuh, percaya motor atau percaya saya ya. Dan itu pelakunya bapak gitu ya. Tidak bisa dijudge bahwa apa ya, bahwa sen kiri belok kanan biasanya emak-emak. Enggak bisa seperti itu. Karena bapak-bapak juga ada yang melakukan. Beberapa case saya di jalan, pengalaman di jalan kalau melihat ada dari kita satu Pak masalah kebiasaan yang mungkin memang harus dipupuk ya, namanya kebiasaan harus selalu setiap ketemu tikungan atau kita mau berbelok pastikan kita ngesen dan matikan sennya. Ini yang saya lihat terutama apalagi di dalam kompleks perumahan, itu kalau mau belok, main belok aja. Iya, Pak. Dipikir oh di perumahan ini gitu. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa yang saya lihat juga karena mau belok kiri, nggak usah pakai sen, kiri doang, mau ada masalah apa gitu. Nah padahal dia tadinya habis dari tikungan yang belok ke kanan kan lampu sennya kanannya nyala, lupa nggak dimatikan. Terus di depan dia belok kiri, begitu dia belok kiri tidak biasa menyalakan lampu sen ke kiri atau berpikirnya ke kiri doang ngapain pakai sen sih, langsung belok kiri. Nah ini kemudian bisa mengakibatkan meningkatkan risiko. Pasti celaka sih belum, tapi risiko pasti meningkat karena perbedaan informasi yang diterima antar pengguna jalan. Ya bagian di belakang mungkin nggak terlalu jadi masalah sih. Cuma kalau dari arah depan, paling tidak begini. Ketika kita ketemu perempatan nih Pak, kita mau belok kanan, kita dari gang lah, kita mau belok kanan. Kita mau belok kanan, kita lihat ke kanan, pas kita lihat ke kanan, ada kendaraan, motor juga, kita tungguin, wah ini jangan-jangan dia mau bablas, mau lurus. Ya kita nungguin dong, kita dari gang, kita ngalah. Begitu sampai gang kita, nggak taunya dia beloknya ke kiri Pak. Tapi dia nggak pakai lampu sen, kan ngeselin gitu. Maksudnya opo ini? Nah, seperti itu. Ini maksudnya apa ini? Oke, kalau ngesen tahu gitu kan saya maju dari tadi gitu. Oh ini kan jadi begitu dia sudah masuk, ya belakangnya dia ada kendaraan. Nggak taunya akhirnya kan kita nggak bisa nyebrang, kita nggak bisa keluar dari gang, nunggu lagi. Nah ini hal yang hal-hal yang mungkin perlu memang harus dilatih terkait dengan menggunakan sen dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa digebyah uyah atau nggak bisa di full dijudge bahwa ngesen kiri belok kanan pasti emak-emak. No way. Saya agak kurang setuju meskipun kita mungkin banyak menemui hal tersebut di jalan raya. Tapi tidak bisa diplot bahwa itu pasti emak-emak. Enggak. Itu banyak hal yang terjadi. Kemudian tadi Pak Sigit menyebutkan terkait dengan korban. Kalau korban di jalan raya, kalau menurut datanya WHO, pria dan wanita mana yang terbesar? Yang terbesar itu pria, Pak.
Karena yang banyak bergerak di jalan tuh pria. Kalau Iya. nggak salah sekitar 70%, 70 sekian persen itu dari WHO menyatakan bahwa korban di jalan itu mayoritas adalah pria. Wanita sangat-sangat sedikit. Ya balik lagi, alasannya adalah ya kita melihatlah Pak, pencari nafkah mayoritas laki-laki, yang ke kantor kan laki-laki ya. Operasional di jalan memang kebetulan banyak laki-laki daripada wanita, sehingga lebih banyak terlibat kecelakaan. Itu secara internasional datanya seperti itu, bahwa pria lebih lebih apa lebih banyak terlibat kecelakaan, jadi korban. Nah, yang menarik begini, kalau tadi saya sempat singgung tentang nirmis, wanita bawa kendaraan, mungkin ada nirmis, kemudian baret-baret mobilnya dan sebagainya. Bagaimana dengan pria? Pria mayoritas kendaraannya lebih mulus nih. Karena nyaris nirmisnya itu hampir sedikit lah, mungkin lebih sedikit daripada wanita, karena tadi wanita agak ragu-ragu ketika mau bermanuver dan sebagainya. Problemnya adalah kenapa tadi yang menarik adalah ternyata yang korban ini terbanyak adalah pria, selain bahwa pria yang lebih banyak di jalan, pria kalau udah jalan yang terjadi nggak ada pakai baret-baret Pak, langsung pres salam. Itu problemnya gitu. Iya, iya, iya. Itu yang jadi apa ya? Jadi nggak pakai luka-luka, nggak pakai cedera, langsung bablas. itu makanya korbannya jadi lebih banyak pria dibandingkan wanita. Begitu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Truk Max. Oke, Pak. Saya mau tanya sebentar Pak tentang pengalaman Pak Rian, mungkin masih di safety Pak. Apakah ada istilahnya apa ya? Ada treatment khusus, pendekatan khusus atau ada materi khusus lah Pak? Ada materi khusus antara bagaimana berkeselamatan jalan antara pria dan wanita. Apakah ini pertama Pak? Yang kedua adalah berkendara Pak. Zaman sekarang kan juga berhubungan sama sekali dengan navigasi dan sebagainya. Balik lagi ke yang kita awal lagi ngomong adalah mengambil keputusan. Cara pertimbangan-pertimbangan ini tadi yang dibikin udah umum lah di kalangan kita ya, kalangan milenial juga zaman sekarang juga ada perangkat smartphone, juga sudah ada GPS-nya, juga ada perangkat, jadi tunjukin jalan lah, tadi jarak jauh sudah dekat. Ini berpengaruh juga nggak Pak terhadap gender tadi Pak? Saya mau minta pendapat Pak Rian. Bagaimana kemudian, apakah kemudian terjadi edukasi yang seharusnya berbeda antara pria dan wanita terkait dengan keselamatan lalu lintas? Secara teknis berkendara mungkin tentunya tidak ada perbedaan Pak, bahwa kalau pakai motor berkopling ya kita harus lepas kopling pelan-pelan dan lain sebagainya, baru nambah gas dan seterusnya seperti itu. Mungkin yang perlu dipahami atau yang dilatih adalah tentang awareness. Terus terang saya juga belum pernah melakukan uji coba sebaiknya ya, atau menyusun sebuah materi bahwa ini loh sebaiknya wanita itu belajarnya begini, pria belajarnya begini. Karena memang apa ya, secara umum Pak, penelitian di bidang itu apakah pria dan wanita itu berbeda dalam pola belajar dan sebagainya, saya tidak punya referensi yang cukup untuk berbicara tentang hal tersebut. Mungkin next time kalau ada referensi lebih lanjut nanti saya bisa sampaikan ke Sobat Truk Max dan Pak Sigit. Nah, kemudian kalau ya baik tadi secara teknis pasti sama lah. Mau bawa mobil harus kopling, gas rem dan sebagainya, itu caranya pasti akan sama. Mungkin yang bisa menjadi salah satu yang harus dipahami adalah salah satunya adalah ini Pak, peripheral vision. Peripheral vision atau kemampuan sudut pandang pria dan wanita. Pria dan wanita ini sudutnya itu berbeda. Pria itu lebih sempit tapi mainnya jauh, kelihatannya jauh. Nah, wanita itu lebih lebar, cuma jaraknya jadi lebih pendek. Itu yang membedakan. Sehingga disarankan wanita untuk ketika mengemudi malam hari dan keluar kota itu tidak disarankan. Sebaiknya yang mengemudi pada waktu itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena
kita perlu antisipasi, sedangkan malam sudah mulai gelap. Iya. Kemampuan pria untuk melihat lebih jauh ini sangat dibutuhkan, terlebih malam hari. Dan lampu pun sudutnya lampu dari kendaraan itu juga ada area yang tidak terlihat atau blind Hmm, spot hmm, buat hmm. wanita bisa melihat area situ, tapi ya tidak diperlukan karena sudah waktunya sudah cukup dekat sehingga kalaupun nyebrang pasti mungkin ada sesuatu nyebrang dan sebagainya mungkin juga akan kena kendaraan. Seperti itu. Katanya gini, kalau suruh ngetes, ini hasil penelitian, ngetes apakah peripheral vision ini beneran berbeda, caranya begini. Bapak-bapak, sobat Trukmax, yang bapak-bapak ajak ibu-ibunya ke mall. Mungkin saya pernah cerita di sesi sebelumnya. Ajak ke mall, jalan bapak ibu jalan bersamaan. Bapak ibu sobat Trukmax jalan bersamaan. Bapak ngelihat lurus, ibu ngelihat lurus. Tiba-tiba beberapa meter kemudian si ibu bisa bilang, "Pah, ada hasil tuh 50%." Wih, kok lihat? Dari mana? Padahal perasaan dari tadi ngelihatnya lempeng-lempeng aja kok bisa ngelihat ya ada sales gitu. Itu apa namanya? Kelebihan wanita di bawah peripheral vision-nya lebih luas. Nah, kemudian katanya dari sebuah penelitian, saya lupa nih penelitinya. Beliau bilang gini, kalau bahwa wanita itu adalah maaf, balik dulu. Pria adalah makhluk yang paling sering ketangkep ngelirik cewek lain. Hmm. Kalau wanita adalah makhluk yang lebih banyak daripada pria ngelirik cowok lain tapi nggak ketangkep. Loh kok bisa? Ya tadi ketika ngelihat karena sudut pandangnya itu sempit, peripheral vision-nya sempit dan melihatnya jauh, begitu lihat cewek cantik langsung dulu ngikut, Pak. Tapi sobat Trukmax, kalau wanita enggak karena lihat lurus, begitu dia dia lihatnya lurus aja udah yang cowok ganteng-ganteng kelihatan gitu. Udah masuk peripheral vision-nya. Jadi hal ini salah satu pembeda gitu. Lebih banyak ngelirik cowok lain tapi nggak pernah ketangkep. Sedangkan kalau cowok pasti ketangkep. Ini ya cara ngetesnya tadi bahwa ajak ke mall, begitu di mall nanti akan ketahuan. Kok bisa tahu ada diskonan? Kok tahu ada diskonan, ada potongan harga, ada sale. Padahal lihatnya lurus-lurus. Nah, mungkin itu Pak yang perlu menjadi salah satu perhatian bahwa ketika mengemudi malam hari itu harus harus apa namanya? Sebaiknya dilakukan oleh pria. Kemudian apakah ini tidak bisa diubah? Ternyata dari beberapa referensi mengatakan hal ini bisa dilatih. Bahwa pria belajar untuk melihat lebih lebar, wanita berusaha lihat lebih jauh itu bisa terlatih oleh mata. Cuma mungkin memang tetap hasilnya tidak akan sama persis. Ketika wanita belajar untuk melihat jauh akan sama dengan pria sama persis, atau pria melihat lebar akan sama dengan wanita yang melihatnya peripheral vision ini jadi lebih luas. Tidak akan 100% sama, tapi tidak-tidaknya mendekati ke arah sana itu memungkinkan. Begitu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Trukmax sekalian. Oke, Pak. Oke, mengenai tadi masalah kajian kalau Pak Rin menyontohkan sale ya atau di mall. Saya pernah Ya. dapat salah satu, saya entah ini ngikuti acara di conference atau Zoom di salah satu lembaga atau saya ngikuti ini salah satu channel di YouTube tentang masalah safety juga sih berhubungan sama. Nah, waktu itu yang dibahas adalah pria dan wanita, Pak. Jadi salah satu narasumbernya ngomong adalah sudut pandang tadi, Pak. Dia nyari nih dalam hal mencari barang. Nah, karena sudut pandang wanita dari luas pasti lebih gampang ketemu daripada bapak-bapak nyari barang. Kontaknya di sebelah laci kanan. Oke. Kalau bapak nyari Ya. mana laci kanan, kontak sebelah mana? Kalau ibu enggak. Yang di sini loh, Pak, yang di sini. Jadi dari situ saja ya waktu itu pesertanya kan ada yang offline, Pak. Jadi dia nunjukin beberapa yang setuju. Saya tahunya kan dia tertawa. Berarti artinya dari pengalaman keseharian aja, dari mencari barang yang ada di rumah sendiri, sudut pandang ini memang benar. Jadi sudut pandang ibu-ibu tadi atau pria wanita tadi lebih luas tapi pendek. Tapi kalau bapak ya jauh tadi tapi sempit seperti itu, Pak. Oke, Pak. Betul. Di buku tersebut juga menceritakan bagaimana kalau kita mencari sesuatu di dalam kulkas. Begitu buka kulkas, yang bawa bapaknya nyari, ini mana sih minuman saya kok nggak kelihatan?
Itu loh Pak di sebelah sana. Mana sih? Itu betul Pak, itu beberapa banyak penelitian yang mengkonfirmasi hal tersebut bahwa eh, kemam- eh, karena peripheral vision ini tadi jadi menyebabkan perbedaan di banyak hal. Nah, eh, tapi yang menarik Pak, meskipun dengan peripheral vision yang luas, wanita dengan pria yang menarik juga itu adalah ada perbedaan dalam membaca peta. Ya untunglah mungkin sekarang sudah terbantu dengan adanya GPS dan lain Ya. sebagainya, dan GPS sudah sangat-sangat mudah didapatkan bahwa di perangkat kita sehari-hari pun ada GPS-nya. Kalau dulu kan GPS harus beli tersendiri, harganya mahal, bisa seharga handphone kita gitu kan, bahkan bisa lebih mahal. Nah, terkait dengan hal tersebut, di beberapa referensi menyatakan bahwa wanita itu kesulitan untuk membaca peta. Kesulitannya seperti apa? Jangan berbicara kepada wanita, di depan nanti belok kiri, ke depan nanti belok kanan. Bingung nih, kiri mana, kanan mana. Nah, makanya itu yang katanya salah satu penyebab bahwa kenapa sen kiri jadi beloknya kanan. Karena maksudnya sebenarnya di pikiran itu adalah mau belok kiri, mau belok kanan, tapi sennya yang dinyalakan adalah sebelah kiri. Tapi balik tadi, kan sudah ada penjelasan bahwa ternyata cowok pun juga melakukan hal yang sama, mungkin hanya proses di otaknya yang berbeda. Yang prosesnya bahwa yang cowok seperti apa, yang cewek seperti apa. Nah, balik ketika membaca peta, kita tunjukkan, oke, yuk di depan belok kiri, belok kanan. Katakanlah ini yang di contoh yang di buku tersebut. Kita lagi nyetir. Di sebelah kiri ada ibu-ibu, pasangan kita mau kita mintain tolong bacain peta. Zaman dulu gitu kan, Pak. Nggak pakai GPS kan. Tolong bacain peta nih. Begitu suruh bacain peta, kita yang nyetir. Kemana? Depan kemana nih? Kiri atau kanan? Kayaknya ke sana deh. Kayaknya nah, itu malah jadi rumit. Di depan, udah sekarang di depan itu ada apa? Ada lampu merah. Lampu merah tuh kemana? Ke sana apa ke sini? Langsung tunjukin gitu aja. Ke arah sana apa ke arah sini? Oh, arah sini. Itu mungkin masih lebih lebih apa ya? Lebih mudah untuk apa namanya? Untuk disampaikan untuk berkomunikasi antara pria dan wanita. Nah, kalau kita cowok biasanya baca peta itu ke atas sudah pasti arahnya utara. Nah, kalau wanita ketika baca peta di jalan kita suruh baca peta, dia harus menyesuaikan arah. Jadi kalau kita madepnya gimana, petanya harus diputar. Nggak bisa diluruskan, tetap bahwa yang arah atas adalah utara, bawahnya selatan, enggak. Mayoritas adalah mengubah petanya. Tapi sekali lagi, itu mungkin sudah terkalahkan dengan adanya GPS, sehingga kita sudah menyerahkan kepada GPS, GPS kasih tahu, depan 70 meter lagi belok kiri, 70 meter lagi belok kanan, 100 meter lagi belok kiri, 100 meter lagi belok kanan, itu akan memudahkan kita. Seperti itu kira-kira, Pak Sigit dan Sobat Trukmax. Oke, benar Pak. Jadi tepat sekali ya. Jadi artinya runut sekali. Jadi antara sudut pandang tadi, antara safety juga. Tadi Pak Rian juga sempat nyebutin sebenarnya nggak ada perlakuan khusus dalam hal safety antara pria dan wanita juga nggak ada sama sekali. Jadi intinya Pak Rian juga nyebutkan tadi bahwa semua bisa dilatih, semua bisa diperbaiki. Tapi secara istilahnya apa ya? Istilahnya pria dan wanita juga ada perbedaan tadi, berproses dan sebagainya. Betul. Kembali lagi ke korban tadi, Pak. Ya. Kalau saya boleh sedikit menarik kesimpulan dari obrolan kita, dengan obrolan kita hari ini ya, mungkin ya banyak mayoritas berapa persen yang kita koreksi adalah dari sisi wanita sendiri. Tapi korban sendiri sebenarnya secara korban sendiri adalah banyak pria yang terlibat kecelakaan. Artinya di sini bahwa dengan keadaan seperti itu, Pak, entah itu ada mendapatkan istilahnya pendidikan safety yang sudah cukup atau enggak di data teman-teman, tapi kan wanita menjadi yang paling selamat, Pak, di antara daripada laki-laki dalam hal ini, Pak. Betul, Pak. Betul. Menurut saya seperti itu, Pak. Betul, Pak. Jadi memang dari para ahli pun juga menyatakan bahwa wanita itu adalah pengemudi yang paling selamat di dunia. Wih. Terlepas bahwa kontroversinya bahwa wah kalau
perempuan nyetir biasanya ragu-ragu, Iya, iya, Pak. kemudian jadi berbahaya dan lain sebagainya. Tapi memang seperti tadi betul yang Pak Sigit sampaikan bahwa wanita menjadi lebih aman, lebih selamat karena berusaha memastikan kondisi aman terlebih dahulu, baru bergerak. Itu yang kemudian, mungkin dirasa untuk beberapa orang lagi berbahaya. Meskipun memang kita juga tidak menutup kondisi bahwa kadang-kadang di jalan, "Wih, kalau ibu-ibu bawanya lebih kenceng loh daripada bapak-bapak." Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin dari sudut pandang beliau, ini kondisinya sudah aman, saya bisa gas. Tapi kalau cowok biasanya akan sedikit, berbeda lagi. Tapi poinnya adalah memang simpulannya adalah wanita karena proses yang ada di otaknya seperti itu, prosesnya adalah mencari yang paling selamat, maka dia dianggap paling selamat. Sedangkan pria punya kecenderungan untuk mencoba resiko, Pak, mencoba risiko. "Wah, ini jalannya kosong nih, tol kosong, apa yang terjadi? Gas, Pak." Bapak bisa cek di penelitian manapun, eee, banyak orang ketika mengetahui jalanannya kosong, itu akan berusaha untuk gaspol. Wah, ini kesempatan saya. Kalau tiap hari di kota besar di Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang itu pagi macet 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 macet, tapi begitu masuk tol, jalannya kosong, los, wah udah bisa gaspol. Nah, makanya ketika terjadi apa-apa, nggak cuma nirmis, Pak, karena udah kecepatannya tinggi, pasti boom. Oke. Seperti itu kira-kira Pak Sigit dan Sobat Trukmax. Saya setuju bahwa memang, seperti apa yang disampaikan oleh, para ahli bahwa wanita adalah pengemudi yang paling selamat, paling aman, lebih aman dan lebih selamat daripada pria. Dari pertemuan hari ini, dari acara kita hari ini saya, sedikit nyari tips tadi, Pak. Ada satu tips yang sebenarnya, membawa kita menjadi lebih keselamatan. Tadi Pak Rian juga nyebutin dari, cara berpikir, cara berproses, sudut pandang juga wanita. Kalaupun nanti misalkan Sobat Trukmax mau mengambil perjalanan jauh, yang itu membutuhkan waktu 48 jam atau lebih dari 1 hari. Ya, Misalkan dalam kondisi yang jadi berbeda misalkan, di situ, perjalanan keluarga ya, ada ya, mungkin ya kita kita bersama istri atau mungkin ada anak dan sebagainya. Kalaupun nanti perjalanan malam, nah dari sini tadi Pak Rin juga masih ngasih contoh, jadi disarankan memang lebih baik karena sudut pandang yang jauh diperlukan untuk malam hari juga keterbatasan lampu juga, bapak-bapak atau cowok yang menyeri duluan. Kalaupun nanti sudah pagi hari misalkan, ya, belum sampai setelah istirahat atau mungkin masih ada kelelahan sedikit, kita juga perlu tetap menjaga badan ya agar tetap bugar. Ibu-ibu yang tadi sudah atau mungkin, si pria dari, misalnya wanita dari di keluarga atau di kendaraan tersebut bisa menggantikan pengemudi atau berapa jam perjalanan waktu ya siang hari tadi. Mungkin agar, si pengemudi atau, kepala keluarga atau ayah dari nanti keluarga ini menjadi lebih fresh waktu menyetir kembali. Jadi disarankan sih kalau perjalanan malam yang, butuh betul, sudut pandang jauh, tetap pria yang mengambil istilahnya mengambil kemudi, Pak. Menurut saya seperti itu, betul Pak, Pak. dari saya simpulannya, Pak. Ya, baik, betul Pak, setuju. Memang, itu bisa digunakan, nanti saya yakin Sobat Trukmax bisa dites dulu apakah memang, tadi masalah peripheral vision kalau memang sudah terwujud maaf, kalau memang sudah terbukti, nah tips tadi mungkin bisa digunakan. Oke. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih buat sobat Sama-sama, ya, Pak Sigit. buat sobat Remek, terima kasih, obrolan kita hari ini. Untuk hari ini tentang tentang ya perbedaan pria dan wanita itu sudah jelas sekali, Pak Rian juga menyimpulkan, saya juga ngasih tips. Jadi, kami berharap juga safety ini tetap ditegakkan, dalam kondisi WFH apapun yang kabarnya saya dengar berita ini mikro PPKM, Pak, ya, diperpanjang lagi, Pak. Jadi tetaplah Oh, kita bener, Pak. Jadi tetaplah kita juga berolahraga, tetap kita menjaga kendaraan juga, kondisi kendaraan, kondisi badan juga tetap sehat agar karena memang istilahnya sehat aja nggak cukup, juga tetap harus selamat. Seperti itu, Pak. iya, Pak. Oke. Terima kasih Sobat Remek. Selamat siang.